kelas 6B non-regular, nomor absen 47. Di sini saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Tujuan saya membuat video wawancara ini untuk memenuhi tugas perencanaan pembangunan dan juga dalam rangka menyelesaikan tugas final tes. Dan di sini saya akan mewawancarai Kepala Desa Mundar, yaitu Bapak Sahrudin. Setelah di sini saya akan memulai wawancara, dimulai dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, persepsi Bapak tentang pembangunan desa di daerah Desa Mundar ataupun di bidang negara Indonesia. Menurut saya pada saat ini pembangunan Desa Mundar sangat meningkat, baik di bidang pembangunan, instruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membawa perubahan dari suatu keadaan dan kondisi masyarakat tertentu kepada suatu keadaan kondisi masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan desa di Desa Mundar pada masa sekarang maupun yang akan datang. Harapan saya ke depan semoga pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, instruktur, dan pertanian yang ada di Desa Mundar lebih ditingkatkan lagi demi kewujudan pembangunan yang merata dan membawa manfaat ke masyarakat, khususnya warga Desa Mundar. Apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah atau pembangunan di provinsi, pembangunan nasional, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan, baik dari segi unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha, maupun LSM? Setiap desa mempunyai tujuan pembangunan yang terarah. Dalam proses tersebut ada hambatan dan ancaman. Untuk mengatasi hal itu, kami dari pemerintahan Desa Mundar akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Babinsa, Babinkam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mahasiswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga memberikan penyuluhan pengarahan kepada warga tentang kesadaran terhadap ketahanan nasional. Yang keempat, apakah menurut Bapak sumber biaya pembangunan desa di daerah Mundar atau provinsi pembangunan nasional selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan desa? Anggaran saat ini dirasa cukup meski pada kondisinya pandemik, yang mana anggaran hampir 50% diarahkan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Kegiatan yang tidak bisa dianggarkan maka akan kami koordinasikan dengan pihak kecamatan, dinas PMD, dan instansi terkait dengan mengajukan proposal dan usulan mulai musrenbang tingkat kecamatan. Yang kelima, sektor apa saja yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan desa yang sudah ada menurut Bapak? Ada beberapa sektor capaian pembangunan desa yang sudah dilaksanakan pemerintah Desa Mundar sesuai RPJS desa, diantaranya bidang pendidikan, pembangunan fasilitas pendidikan TIK, teman kanak-kanak Desa Mundar lengkap dengan fasilitas belajar, tersedianya fasilitas perpustakaan desa bagi masyarakat. Bidang kesehatan, terlaksanakan kegiatan posyandu, balita, dan lansia, pemberian makan minum PMT untuk anak balita dan lansia. Bidang instruktur, terbangunnya jalan usaha tani, terbangunnya jembatan titian oleh penghubung jalan. Bidang pertanian, meningkatnya hasil pertanian dipertanakan oleh kelompok tani yang ada di Desa Mundar. Bidang pelayanan, tersedia jaringan internet gratis. Baiklah, mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.